Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sayap Kitchen. Nah, hari ini aku lagi punya ikan patin, ikan jama juga sama ini. Nah, aku pakai ini satu ekor, ini lebih ya, ini sekitar 1 kilo kurang. Nah, ini aku sama kepalanya, terus ini aku udah potong-potong juga, udah dicuci bersih juga. Nah, kita ke proses selanjutnya. Nah, di sini aku mau pakai bumbu kuning ya, biasa ya. Dipindang itu lebih enak, lebih cepat gitu, nggak usah ribet. Nah, untuk biasa bumbunya kunyit ini aku pakai banyak, sekitar 2 ruas jari, terus bawang putih, bawang merah, lengkuas, jahe, terus ini cili padi atau cabai rawit. Nah, untuk aroma terapiknya di sini aku pakai daun salam, terus daun jeruk angka 8, terus pakai serai juga ya, 2 batang serai. Nah, kemudian di sini aku pakai bonggol honje, ini honje tunas honje ya. Jadi kecombrang kalau honje itu, jadi aku nggak ada bunganya, tapi ini adanya cuma tangkainya aja yang baru nongol, jadi disambit aja terus kita masak buat lebih mantap gitu kuahnya. Nah, selanjutnya di sini buat si kecombrangnya aku mau iris tipis kayak gini aja ya, iris tipis kayak gini. Nah, ini buat aroma terapik, terus dia tuh agak asem, si kecombrang tuh agak asam, terus aromanya khas, jadi lebih enak gitu kalau dipakai pindang ikan kuah kuning. Nah, selanjutnya buat serainya juga kita serong aja kayak gini, terus nggak usah nggak usah digeprek ataupun ditumbuk. Jadi ini lebih sekilas ya wanginya tuh, tapi tetap meresap gitu. Jadi nggak terlalu strong gitu, biar balance sama yang lain. Nah, barusan juga aku pakai daun bawang, aku udah iris juga, udah prepare. Nah, ini untuk jahenya juga udah ditipis, diiris tipis, kemudian si lengkuasnya dibagi 2 terus digeprek aja kayak gini. Nah, jangan banyak-banyak, nanti rasanya berubah. Nah, kemudian di sini aku mau ngulek aja ini si bumbu kuningnya. Nah, ini bawang putih, bawang merah. Nah, ini kunyitnya aku bagi-bagi kayak gini biar dia lebih cepat ya. Nah, ini dipotong-potong aja kecil kayak gini. Nah, kalau kalian mau pakai blender juga silahkan, tapi cobek adalah pilihan aku, ini yang terbaik banget. Kalau ngulek pakai cobek tuh enak banget gitu. Nah, untuk selanjutnya pakai garam 1 sendok teh. Nah, langsung diulek aja kayak gini sampai dia halus ya. Nah, ini jadinya kayak gini, ini udah cukup ya, karena nanti kita masak juga. Nah, ini udah cukup, kita sisihkan dulu. Kemudian di sini aku udah panasin wajan, tambahkan sedikit minyak aja, kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng. Nah, kalau udah panas tinggal ditumis di bumbu halusnya sampai harum, sampai matang, sampai tanak gitu. Nah, ini tinggal di kasreng-kasreng aja kayak gini, diaduk-aduk aja ya biar dia matangnya merata. Nah, ini gini aja udah wangi banget nih. Tinggal dimasukin nasi ya biasanya. Nah, ini dimasukin aja si lengkuas, serai, jahe. Nah, ini diaduk-aduk sebentar biar dia matang duluan. Nah, kemudian perdaunan dimasukin ya, daun salam, daun jeruk dimasukin juga. Nah, untuk daun jeruknya kita robek sedikit biar wanginya keluar. Nah, ini ditumis aja sampai dia wangi, sampai dia layu ya. Nah, ini simple banget. Nah, kalau yang mau lebih simple nggak usah ditumis dulu juga enak, aku udah ada tutorialnya, jadi kalian bisa ikutinnya, bisa scroll aja gitu. Nah, ini kalau udah wangi, ini udah agak sedikit berkerak di ininya, berarti udah matang. Kemudian aku mau tambah ini sekitar kurang lebih 1 liter air, kalau kurang tinggal ditambahin. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, ini aku mau seasoning dulu. Jadi aku seasoningnya sebelum si ikannya muncul ya, atau sebelum si ikannya ditambahkan. Nah, pakai kaldu ayam, garam, pakai lada bubuk kalau suka, kalau enggak juga nggak apa-apa, boleh skip. Nah, diaduk-aduk sebentar, ini marinasinya sebentar dulu biar dia ada rasa si airnya, karena tadi kan udah pakai garam juga pas ngulek si bumbu kuningnya. Nah, ini tinggal dimasukin aja kalau udah mendidih si airnya. Ini ya, matangnya merata, itu sirkulasi udaranya dia muter di bawah tutupnya gitu. Nah, ini masukkan si kecombrang yang tadi kita iris dan cabai rawitnya utuh aja ya, gelundungan kalau orang Sunda bilang, biar nanti kalau yang nggak ada suka pedes nggak usah dimakan gitu. Kalau yang pedes tinggal dihancurin sama sendok itu di kuahnya, di piring masing-masing gitu. Nah, disiram-siram aja kayak gini. Nah, kemudian aku udah siapin juga ini sekitar 1,5 sendok makan asam jawa. Nah, ini airnya dituang-tuang aja ke atas biar enak ya.
Nah selanjutnya tambahkan 1 sendok garam karena kurang asin, aku udah cobain. Terus MSG aku juga tambahin, sama kaldu bubuk aku pakai sedikit ya. Nah untuk selanjutnya di sini aku pakai gula. Aku pakai gula merah, ini gula merahnya manis banget jadi aku pakai sedikit aja kira-kira ya. Nah biasanya aku pakai gula putih tapi di sini adanya gula merah jadi nggak apa-apa. Nah ini udah setengah jadi. Harus benar-benar matang, harus benar-benar enak gitu. Nah ini kalau udah surut airnya, ditambahin bawang daunnya. Nah kalau udah dicicipi, udah dikoreksi rasanya, tinggal di plating aja ya. Ini benar-benar harus kalian coba, ini simple banget cara buatnya, terus bumbunya meresap banget meskipun sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di Saif Kitchen. Hari ini aku lagi punya ayam, ini aku ada setengah kilo, jadi rencananya aku mau pepes ayam ala Sunda ya. Jadi ini udah dicuci. Nah untuk bahan pelengkapnya, karena judulnya ayam pepes kemangi, nah di sini aku udah siapin ini 5 ikat yang kecil-kecil kemanginya, terus kemudian 4 batang serai sama beberapa lembar daun salam. Udah itu aja. Kalau kalian mau daun jeruk juga nggak apa-apa, tapi aku nggak pakai. Nah, di sini juga aku ada punya kunyit, terus bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, sama bawang merah. Udah itu aja. Kalau kalian mau pakai kemiri lebih gurih juga nggak apa-apa, tapi ayam kan udah gurih ya. Nah, di sini aku udah halusin, aku pakai blender ya. Jadi langsung dicobekin, dimasukin langsung ke cobek itu. Nah, aku ini pakai 100 ml minyak goreng. Kalau udah panas ini tinggal dituang aja si bumbu halusnya ya. Nah ini kita masak sampai dia benar-benar wangi, nggak bau langu. Nah ini diaduk-aduk aja kayak gini, artinya biasanya kecil. Nah di sini aku juga tambahin air biar dia nggak cepet gosong. Nah kita tunggu sampai dia surut gitu. Nah udah setengah surut, dimasukin si daun serai, daun salam yang udah dipotong-potongnya. Nah kemudian kita tumis sampai dia harum dan nggak mentah sama layu si ininya, si serai sama si daun salamnya. Nah untuk selanjutnya di sini aku mau masukin ayamnya. Ini udah dicuci bersih, udah ditirisin juga, jadi dimasukin saja perlahan. Nah kalau ini potongannya sesuaiin aja ya. Ini aku potong di tulang dagingnya, jadi potongannya sesuai dia, request kita aja. Kalau mau lebih kecil mau lebih besar ini tergantung. Nah selanjutnya ini diaduk-aduk aja sampai dia semua tercampur merata. Nah kalau udah tercampur merata kita diamkan dulu supaya dia agak mendidih, agak meresap sedikit. Nah ini kayak gini ya, nggak apa-apa, ini nggak akan hancur kok diaduk-aduk kayak gini. Nah ini udah kayak gini. Aku mau tambahin ini sekitar 400 kurang lebih airnya, supaya dia bumbunya punya meresap ya. Nah kita tunggu sampai dia mendidih, jangan lupa dibolak-balik atau diaduk-aduk ya. Nah ini kalau udah mendidih kayak gini, di sini aku mau seasoning aja. Aku pakai kaldu ayam, ini kurang lebih 1 sendok lebih kurang lebih. Nah kemudian aku juga pakai garam, ini sedikit aja 1 sendok kurang lebih. Terus MSG secukupnya ya, udah gurih jadi pakainya sedikit. Nah ini kalau pepes biasanya tuh agak asin ya, agak asin, tapi di sini aku udah tulis takarnya udah pas banget. Jadi kalau kurang asin kalian ditambahin asin aja ya. Nah ini tunggu sampai kuahnya surut. Nah ini kayak gini udah setengah surut, jangan ditinggalin. Ini apinya sedang aja ya. Nah udah kayak gini diaduk-aduk terus. Ini gak akan hancur kok karena daging ayamnya udah pengker, kalau udah keras. Nah ya ini udah empuk banget dalamnya. Nah kalau udah kayak gini, ini bisa dimatikan. Nah dimatikan, kemudian ditambahin si daun kemanginya ya. Jadi jangan panas-panas pas mendidih dia dimasukin. Jadi udah dimatiin agak dingin langsung dimasukkan si kemanginya ya. Nah ini juga nanti kena panas ayam, jadi dia akan layu sendiri gitu.
Nah ini lebih banyak kemangi, lebih mantap, lebih sedap, lebih gurih gitu menurut aku. Nah ini jenisnya basil Thailand ya. Jadi kalau yang kemangi asli lokal tuh yang kecil-kecil, tapi yang besar ini basil Thailand. Jadi enak banget buat dilalap, buat dipepes apalagi. Nah ini udah cukup kayak gini. Ini bumbunya udah merasuk juga. Nah kalau dipepes kalau udah kayak gini jadi sebentar ya. Kira-kira 30-45 menit atau sejam tergantung kelembutan yang kalian mau. Nah di sini tinggal dibungkus saja. Di sini aku buatnya sama ibu aku ya. Jadi dia juga pertama buat ini. Nah ini aku dapat resepnya dari YouTube juga. Jadi aku recook. Biasanya aku bikin pepes tuh pepes ikan mas. Nah kalau ikan pepes mas ibu aku selalu buat sama aku sering ya. Nah kalau untuk pepes ayam Sunda kemangi ini first time kita buat. Nah untuknya kayak gini ya bentukan bungkusannya. Nah kalian sesuaiin aja kalau kalian mau di kayak pakai tusuk samping sama sampingnya tuh kayak dijual-jual. Nah itu nggak apa-apa. Nah ini yang terakhir nih aku, ini ala aku ya, tadi ala ibu aku, ini ala aku. Nah dimasukin kayak gini semuanya. Nah ini sama sih ditekuk, tapi aku nggak pakai yang di tengah itu, yang dipakai sampingnya tuh. Nah udah kayak gini. Ini biar kuahnya nanti nggak tumpah ke pinggir ya, kayak belepotan gitu. Nah ini tinggal ditusuk aja kayak gini tengahnya. Nah kayak gini aja udah beres ya. Nanti kalau ada kuahnya dia nggak tumpah-tumpah berceceran itu. Nah ini setengah kilo jadinya 5 bungkus. Ini isinya 2. Nah kemudian aku juga udah panasin air. Ini tinggal dikukus aja, ditaruh. Kita kukus kurang lebih 1 jam. Karena kita mau lebih lembut gitu. Padahal kan tadi udah matang jadi nggak apa. Nah ini udah matang. Jadi aku mau coba ini. Pakai nasi hangat aja udah enak banget. Ini udah sedikit pedas. Jadi dari si cabenya ya udah agak pedas dikit. Nah jadi coba ya resep daging ayam pepes kemangi ala Sunda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cooking. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saif Kitchen. Nah hari ini aku lagi punya daun singkong. Jadi rencana di sini aku mau buat gula ya. Jadi ikutin terus gimana aku cara buatnya. Ini ala Padang gitu. Nah pertama di sini aku udah siangin. Terus nah ini udah dicuci. Ini sekitar segenggaman. Nah selanjutnya di sini aku udah panasin air. Udah siapin air sekitar 800 atau 500 ya. Ini secukupnya aja. Kemudian aku tambahin garam biar warnanya tetap hijau. Gak usah pakai baking soda biar cepat empuk, pun pakai garam pun tetap hijau sama empuk ya. Ini resep dari aku. Nah, untuk teflonnya ini pakai yang tebel ya, pokoknya yang tebel, terus ada coating keramiknya. Nah kalau dia dari stainless dia tuh cepat hitam sama ya. Nah ini masak sebentar aja, jangan lupa dibalik. Ini sekitar 3 atau 5 menit kurang lebih. Nah dibulak-balik aja selagi dia mendidih. Nah untuk selanjutnya di sini dibolak-balik terus. Nah ini udah dimatiin si kompornya, kemudian diangkat, kemudian kita tiriskan ya. Ini nggak usah direndam pakai air dingin, ini tetap hijau kok. Nah selanjutnya untuk tambahannya biar ada lauknya, ini aku udah sediain ceker. Ini aku pakai sekitar 200 gram, udah aku rebus juga, udah empuk. Nah selanjutnya untuk bumbunya biasa cabai rawit keriting, cabai rawit merah, aku udah buang bijinya. Kemudian bawang putih, bawang merah, kunyit, lengkuas, jahe, kencur, sama daun salam ya. Udah, nggak pakai daun jeruk, nggak pakai serai, udah itu aja udah enak. Nah kemudian selanjutnya di sini potong cabenya ini biar memudahkan kan diulek ya. Kalau kalian mau lebih halus pakai blender aja biar lebih cepet ya. Nah ini dipotong-potong aja kayak gini biar memudahkan. Nah sama semuanya ya, semua lengkuasnya juga ditumbuk, jangan diiris doang. Jadi semua dihalusin gitu. Nah jadi aku saranin pakai blender aja biar cepet mengefisiensikan waktu. Nah ini bawang putih, bawang merahnya pun diiris-iris ya. Nah kemudian tambahkan setengah sendok teh garam biar nggak licin gitu. Nah ini diulek aja sampai kayak gini. Ini sampai dia benar-benar halus. Nah kalau pakai cobek batu itu lumayan agak cepet ya daripada cobek kayu yang aku kemarin suka pakai itu. Nah ini udah cukup kayak gini ya. Ini nggak apa-apa, nggak terlalu halus juga.
Nah, ini kita sisihkan kalau udah beres. Nah, untuk selanjutnya di sini aku mau potong daun singkong yang udah direbusnya. Ini dipotong-potong aja kayak gini. Pas kedua kalinya kayak gini. Nah, ini kan masih berair, jadi aku belum peras airnya. Jadi airnya tuh agak sedikit pahang, kalau orang Sunda bilang tuh agak pahit. Jadi diperas aja ya, keluarin airnya. Nah, kemudian untuk menumisnya sendiri di sini aku sekitar 3 sendok makan minyak goreng kurang lebih. Kemudian kalau udah panas tinggal ditumis. Nah, untuk selanjutnya ini kalau udah dimasukin ini kayak gini, kita jangan jangan ditinggalin, terus diaduk-aduk sampai dia nggak kering gitu. Kalau nggak diaduk-aduk dia nanti matang sebagian terus mentah sebagian gitu. Nah, apinya cenderung sedang aja ke kecil, jangan terlalu besar nanti gosong karena ada kemiri terus sama bawang putihnya. Jadi apinya yang stabil, yang kecil aja. Nah, kalau udah kecium baunya ini masukin 3 salam daun yang udah di prepare tadi. Yang mau fresh silahkan, tapi yang ini udah kering ya, bagus yang kering ya. Nanti warnanya jadi tetap hijau. Terus kemudian 1 sendok teh ketumbar bubuk. Nah, untuk selanjutnya ini tambahin 500 ml air kurang lebih. Kalau kalian mau lebih berkuah silahkan tambahin lagi. Nah, ini tinggal tunggu. Nah, cekernya dulu masuk biar dia meresap ke cekernya ya. Karena cekernya aku nggak pakai seasoning apapun, cuma direbus pakai daun salam, daun serai, daun jeruk gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini aku juga pakai santan kara 300 ml. Ini dipakai semuanya ya. Nah, ini enak banget, santan kara tuh manis ya. Nah, ini praktis juga, nggak usah parut-parut, meres-meres. Nah, ini aduk dulu. Nah, ini aku mau seasoning dulu pakai 1 kaldu ayam, 1 sendok teh, terus garam, MSG secukupnya kalau suka, terus gula putih aku pakai. Kemudian merica, ini biasa merek ladaku. Nah, untuk selanjutnya ini pakai gula putih. Kalau pakai gula merah juga nggak apa-apa, nggak. Kalau ada yang suka nggak pakai juga nggak apa-apa karena santannya manis gitu. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja, kita tunggu sampai dia mendidih. Nah, ini wangi dari kencur yang tadi pakai, aku sebutin ingredientnya. Ini menambah cita rasa banget, autentik banget. Ini resepnya tuh bener-bener kalian harus coba ya. Nah, ini udah mendidih, tinggal dimasukin si daun singkongnya nih. Lihat, singkongnya tuh masih hijau, gak hitam sama sekali meskipun tadi direbus cuma sebentar, nggak pakai baking soda, cuma pakai garam doang. Ini tipsnya kalian harus coba ya. Nah, ini sebentar aja. Nah, ini koreksi rasa ya, kalau kurang garam nanti ditambahin. Kalau resep yang aku tulis itu kurang, kalian tinggal ditambahin apa-apa ya, sesuaiin aja sama selera. Jadi cuma patokan aja. Nah, ini udah siap disajikan. Ini udah mantep banget. Jadi kalian harus coba. Nah, kalau udah matang kayak ini tinggal dimatikan apinya, kita plating ya. Nah, ini resep gulai pucuk ubi atau pucuk singkong plus ceker ayam. Ini sumpah enak banget. Udah ada sayur, udah ada lauknya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saib Kitchen. Nah, hari ini aku lagi punya daging. Ini aku udah rebus, terus aku udah tipis-tipis ya, diiris-iris. Nah, aku pakai sekitar 250 gram. Ini udah jadinya kayak gini. Nah, direbus sampai empuk ya. Aku rencana mau dimasak balado ya, tapi pakai kunyit. Jadi ikutin terus, kita masak tuh. Nah, selanjutnya di sini aku pakai kunyit, ini agak lumayan banyak, terus bawang putih, bawang merah, cabai rawit kecil sama cabai rawit besar, terus kemudian aku pakai kemiri. Nah, untuk pelengkapnya sendiri, buat aroma sendiri aku pakai 2 batang serai, terus daun salam, daun jeruk, lengkuas. Nah, udah itu aja. Jadi kita langsung ke proses penghalusan bumbu. Nah, untuk proses penghalusan bumbu di sini kunyitnya aku udah potong-potong, bawang merahnya juga udah aku potong kecil-kecil, bawang putih, terus cabenya udah aku bagi dua-dua, terus di sini serainya juga aku
ulek yang enggak di satuan digoreng kayak gitu. Jadi benar-benar ini bumbunya harus meresap. Nah, untuk selanjutnya di sini aku pakai 1 sendok teh garam. Nah, ini buat menghaluskan biar cepet ya. Kalau pakai garam tuh biar dia nggak licin. Nah, ini haluskan aja semuanya sampai dia benar-benar halus gitu. Nah, ini udah cukup kayak gini. Kita ke proses ke pemasakannya. Nah, di selanjutnya di sini aku udah panasin wajan. Aku tambahin sekitar 3 sendok makan kurang lebih. Nah, kalau udah panas tinggal ditumis aja si bumbu halus yang tadi udah dibuat. Nah, kita masak sampai dia benar-benar mateng, karena di sini aku pakai kemiri ya. Kemiri terus cabai, dia kalau langu tuh gak enak wanginya gitu. Nah, ini harus sabar ya kalau ada kemiri sama bawang putih. Nah, kalau udah setengah mateng tinggal dimasukin ini bahan pewanginya nih, daun salam, daun jeruk sama lengkuas. Tumis juga barengan sampai dia keluar wanginya itu. Nah, kalau udah layu kayak gini, udah wangi, ini bau langunya juga nggak ada. Nah, kita masak bener-bener dia wangi. Nah, bagi kalian yang baru tahu atau bergabung di Saif Kitchen, selamat datang di Saif Kitchen. Di sini aku mau berbagi resep-resep mudah aku. Jadi dukung terus supportnya dengan cara like, comment, subscribe, dan share jika videonya bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya kalau udah wangi, bumbunya udah matang, tinggal dimasukin si dagingnya ya. Nah, selanjutnya ini diaduk-aduk sampai dia semuanya tercampur. Nah, selanjutnya di sini aku pakai 1 sendok teh ketumbar bubuk. Ini merek desaku ya. Ini enak banget wanginya. Nah, kemudian tinggal diaduk-aduk aja kayak gini sampai dia agak wanginya keluar dari ketumbarnya. Kemudian di sini aku pakai air 200 ml kurang lebih. Nah, ini dimasukkan aja nih bekas cobeknya sambil dikungkurahan kalau orang Sunda bilang. Nah, dimasak aja sampai dia mendidih, terus si airnya agak menyusut ya. Nah, kalau kenapa dikasih air, biar si bumbunya makin meresap. Nanti juga kita masak sampai dia kering. Nah, ini kayak gini, kita tinggal dulu sampai dia mendidih semuanya. Nah, kalau mendidih kayak gini dibalik sesekali biar dia nggak gosong bawahnya. Nah, ini mungkin resep daging keberapa ya, aku lupa. Dulu aku juga bikin resep. Nah, untuk selanjutnya seasoningnya sendiri aku pakai kaldu bubuk, terus garam, sama gula putih. Kalau pakai MSG aku juga pakai ini sedikit aja. Nah, itu aja bumbunya. Kalau kalian mau pakai lada bubuk atau merica bubuk silahkan. Di sini aku nggak pakai, aku lupa ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau kalian mau, tambahin aja merica bubuk biar lebih sedap wanginya. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja sampai semuanya tercampur merata dan dimasak kembali ya, sampai airnya benar-benar agak hilang gitu. Nah, kalau airnya udah agak menyusut gini jangan ditinggal ya, apalagi ditinggal ke warung ini nanti dia gosong. Nah, kalau minyaknya udah agak sedikit naik kayak gini, diaduk-aduk aja pelan-pelan, gak akan hancur kok dagingnya. Ini dagingnya aku yang ada kayak lemak sama si urat-uratnya kayak gitu, kayak bagian paha ya, jadi dia nggak akan hancur. Nah, makin lama kalau masak daging sama bumbu makin meresap gitu, jadi lebih enak. Nah, ini udah matang. Ini udah siap disajikan ya. Nah, tinggal di plating aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saif Kitchen. Nah, hari ini aku lagi punya belut. Pasti semua orang tahu ya belut.
Nah ini aku dapat dari ponakanku dari sawah. Ini sekitar 500 gram atau setengah kilo. Ini udah dicuci terus udah dibelah juga. Jadi ini udah bersih. Nah buat ngilanginnya bisa kalian pakai daun jeruk atau daun lemon ya. Nah kemudian di sini aku mau marinasi aja. Nah kalau nggak ada lendirnya, kalau sebelum dipotong-potong itu dimasukin sama abu yang dari pembakaran kayak gitu ya. Nah ini tambahin sekitar 1 sendok teh kurang lebih. Nah ini diaduk-aduk, ini garam aja marinasinya. Kalau kalian mau pakai lemon juga nggak apa-apa. Nah ini udah cukup. Nah ini diamkan 5 menit ya. Kita ke proses selanjutnya. Nah untuk bumbu sambalnya biasa ya, di sini aku ada 100 gram cabai merah sama cabai keriting merah. Nah ini kemiri, terus bawang putih, bawang merah, biasanya bumbu balado. Nah biar tambah wangi di sini aku pakai 3 lembar daun jeruk, terus kemudian lengkuas sekitar 3 cm, kemudian 1 batang serai. Udah itu aja. Nah untuk selanjutnya untuk si sambalnya sendiri aku mau halusin pakai cobek. Nah kita ulek lagi ya. Nah ini kita potong-potong dulu si cabenya, kemudian masukkan si bawang putih, bawang merah, kemiri yang udah dicuci semuanya. Nah ini udah dipotong-potong, aku mau tambahin sekitar seperempat sendok teh garam. Nah biar dia tidak licin ya. Nah ini tinggal dihalusin aja di sini kayak gini. Jadi aku lebih suka diulek aja ya. Kalau di blender itu teksturnya jadi terlalu lembut, jadi nggak kelihatan gitu ada cabenya gitu. Nah ini dihalusin aja kayak gini. Nah lebih enak si nguleknya tuh pakai cobek batu ya, biar cepet juga. Nah selanjutnya di sini aku udah panasin wajan, aku mau manasin sekitar 250 minyak goreng. Kemudian kalau udah panas aku mau tambahin ini sekitar 1 sendok makan tepung terigu, ini biar dia tidak berbeledakan, biar dia muncrat-muncrat ya. Karena ikan air tuh dia muncrat, nah kayak gini, jadi dia nggak terlalu muncrat gitu. Jadi sedikit lah, dia meminimalisir kalau pakai tepung terigu ini. Nah ini digoreng aja, jadi ini banyak, jadi aku pakainya 2 season ya. Ini season yang pertama. Nah ini jangan lupa dibulak balik, apinya cenderung sedang aja ya, nggak usah besar-besar. Nah di sini aku mau gorengnya ini nggak terlalu kering, terus nggak terlalu banyak, jadi medium ya, kayak well done gitu. Nah ini kayak gini, dibulak balik aja sampai kayak gini. Kalau udah matang kayak ini udah cukup, karena kalau dia terlalu kering tuh dagingnya hilang gitu, jadi cair. Nah ini kita sisihkan, kemudian kita tiriskan. Nah kita goreng sisanya tadi karena banyak ya. Nah ini kayak gini. Aku di sini ganti minyaknya. Nah aku pakai 3 sendok makan minyak goreng ini kurang lebih. Kemudian kalau udah panas tinggal ditumis di bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Dan kita masak sampai benar-benar wangi, tidak bau langu dan matangnya. Nah untuk selanjutnya kalau dia udah kayak gini, udah agak sedikit kering dan udah wangi, masukkan si lengkuas dan daun jeruk, kemudian serainya. Nah serainya digeprek aja. Nah ini daun jeruknya disobek ya. Nah kalau kalian mau pakai daun salam juga nggak apa-apa, tapi di sini aku nggak pakai, cukup pakai daun jeruk aja udah wangi banget. Nah kita masak sampai dia layu atau sedikit kering sih tadi serai daun jeruk. Nah, selanjutnya di sini aku mau tambahin juga ini sekitar setengah sendok teh ketumbar bubuk biar lebih sedap ya. Karena kalau pakai ketumbar tuh sedap aja gitu kalau balado. Nah ini kayak gini diaduk-aduk semuanya. Terus kemudian kalau seasoningnya aku pakai setengah kaldu bubuk ayam. Kemudian 1 sendok gula pasir. Nah di sini juga aku pakai MSG terus pakai garam ya. Nah kalau sesuaiin aja kalau perbumbuan, tapi di sini aku pakai. Jadi nanti aku cantumin di deskripsi lengkapnya. Nah kita masak sampai dia benar-benar tercampur merata. Kemudian aku udah siapin juga 2 sendok makan ini air asam jawa. Jadi aku nggak pakai ini ya, nggak pakai tomat gitu. Jadi pakainya asam jawa biar lebih enak gitu, lebih sedap. Nah ini kalau nanti pakai tomat tuh nggak apa-apa, tapi dia airnya lebih banyak, jadi masaknya lebih lama juga. Nah kita diaduk-aduk aja kayak gini. Kalau udah bumbunya pas, kita tinggal dimasukin aja si belut yang tadi udah digoreng. Balado belutnya balado ini salah satu lauk langka ya. Nih kayak gini tampilannya udah menggoda banget.
Nah kalau udah dikoreksi rasa berarti ini siap buat disajikan gitu. Jadi jangan lupa di recook. Kalau kalian boleh, kalau nggak ada belut, pakai lele atau pakai ikan kecil-kecil juga enak. Tapi bumbunya harus pakai resep aku, oke. Nah ini kompornya udah dimatiin, jadi kita siap buat plating ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Safe Kitchen. Kalian langsung nonton dan share jika video ini bermanfaat. See you next video, see you di next recipe juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.